Udah. Pada panjang gelombang yang berbeda, tegangan pintu juga berbeda. Karena ketika panjang gelombang semakin besar. Iya sih. Karena jika panjang gelombangnya semakin besar, maka elektron yang dikeluarkan itu yang dikeluarkan maka elektron yang terlepas dari bahan. Oh, gini aja, dan tegangan. Kalau gini ya, aku sih. Dan gini, karena ketika panjang gelombang semakin besar dan tegangan penghenti semakin kecil, maka itu sangat berpengaruh. Intinya itu berpengaruh sekali terhadap itu tadi loh. Kalau menurutku begini, ketika tegangan penghentinya berbeda karena ketika panjang gelombang yang semakin besar. Pak, ini kan pertama pada panjang gelombang yang berbeda, tegangan penghenti juga berbeda. Mengapa? Karena ketika panjang gelombangnya semakin besar, maka maka elektron yang dikeluarkan oleh bahan itu akan bisa tidak ada gitu loh, kayak tidak ada. Sedangkan ketika tegangan penghentinya juga diubah, maka akan ada elektron yang terlepas dari bahan itu gitu loh. Terlalu berikut nggak sih? Tegangan penghenti. Panjang gelombang semakin besar. Begini, ketika panjang gelombang semakin besar, tidak ada elektron yang keluar dari bahan yang disinari. Ya gitu, ha. Bukan atau, Feb, bukan atau. Tidak ada elektron yang disinari oleh bahan. Ya, tidak ada elektron. Tidak ada elektron yang terlepas pada bahan. ini Pada bahan, sehingga tegangan penghentinya juga perlu diubah agar bahan bisa dapat melepaskan elektron agar bahan dapat melepaskan elektron. Perlunya hapus saja, Pak. Bukan di situ, bukan itu. Dapat melepaskan elektron ke bahan yang lain. Titik, udah gitu aja. untuk yang ketiga toh, apakah panjang gelombang cahaya yang menyinari bahan mempengaruhi energi fotoelektron? Iya, sangat berpengaruh. Kan sudah kemarin kan? Apa? Yang ketiga. Panjang gelombang. Maka panjang gelombang cahaya menyinari bahan mempengaruhi energi fotoelektron. Cahaya yang pengaruh menyinari bahan sangat berpengaruh ya. Yeah. Berpengaruh pada energi fotoelektron. Di mana
Ya karena semakin besar panjang gelombang, Iya, semakin karena semakin Makin panjang besar gelombang, panjang gelombang semakin kecil. sama Semakin, aja sih. Nah, nggak Semakin apa-apa. besar Lanjut. semakin kecil yang menyinari bahan itu yang kecil. Apa? Sedikit atau apa? namun bisa sebaliknya. Iya toh? Apa? Namun bisa sebaliknya. Iya toh? Nah, Iya. namun bisa juga namun begitu juga sebaliknya. Namun begitu juga sebaliknya. Sebaliknya. Begitu. Ada bahasa Indonesia. Sumpah bikin kata-kata susah ya. Apalagi skripsi. Yang mau skripsi saya kayaknya takut nih mental ini. Terlalu cepat. Tugas ini A ya. Heeh. Udah aja. Nanti diatur lagi ulang. Udah Yang benar B? itu udah. Nah, yang B itu kan hanya ditanya apakah intensitas mempengaruhi energi dari fotoelektron? Jelaskan. Itu kemarin kayaknya sudah ada juga itu, Fer. Iya. Yang mana? Yang ini loh, yang bagian B. Tugas. Hey, ini kok pindah C sih? Langsung aja ya. B titik. Ya ini udah 1. Udah ada toh ini. Cek. Kita bikin kalimatnya ya. Karena membuat kalimat tuh susah. Intensitas apa? Cek. Intensitas tidak mempengaruhi energi dari fotoelektron karena Ya. intensitas cahaya mempengaruhi cacah elektron. Intensitas tidak mempengaruhi energi dari fotoelektron karena Intensitas cahaya intensitas cahaya mempengaruhi cacah elektron. Energinya tetap kok. Pada intensitas cahaya itu energinya tetap, tapi dia mempengaruhi cacah elektron. Karena itu semakin banyak energi yang semakin banyak yang bahan yang disinari. Gimana ya caranya bikin kata-kata itu? Intinya gitu. Gimana? Gini, intensitas itu sangat berpengaruh sama energi. Tidak berpengaruh pada energi karena energinya kan tetap, tetapi mempengaruhi dari cacah elektronnya. Dari mempengaruhi itu jadi semakin banyak yang disinarinya gitu loh. Gimana? Kok gue paham kamu? Jadi gini, intensitas sebenarnya intensitas itu tidak mempengaruhi energi dari cacah elektron karena energinya tetap. Nah, tapi dia tuh mempengaruhi dari cacah elektronnya. Dari mempengaruhi cacah elektron itu, dari mempengaruhi cacah elektron itu, yang disinari itu akan semakin banyak gitu. Caranya bikin kalimat ya, ngerti gak sih? Gini aja. Kan pertanyaan itu kan apakah intensitas mempengaruhi energi dari fotoelektron? Nah, intensitas tidak dapat mempengaruhi energi dari fotoelektron karena intensitas. Iya nak. Begini karena intensitas cahaya. Karena intensitas cahaya mempunyai cacat fotoelektron. Iya, tadi aku udah bilang gitu sih. Tadi baby. Karena intensitas cahaya mempunyai cacat fotoelektron.
Ini maksudnya apakah intensitas mempengaruhi energi dari Ya fotoelektron? tadi anak, kamu tadi tadi intensitas tidak mempengaruhi energi fotoelektron karena intensitas cahaya. Mempengaruhi cacah elektron. Udah di itu sih, Bu kemarin jelas itu sih, Pak. Aku catat. Oh, berarti ini berarti mempengaruhi atau tidak mempengaruhi sih? Tidak. Hah? Tidak mempengaruhi dari energi dari fotoelektron itu, tapi dia mempengaruhi cacahnya elektron itu. Oh, ya udah ini udah jelas ini. Karena intensitas cahaya mempengaruhi cacah elektron. Udah. Itu aja. Nah. Oke. Terus itu ada. Sekarang kita masuk ke Menyerap si elektronnya. Sekarang elektron ini menyerap semuanya. Ini kan tugas B kan? Kode A aja lagi. ya ini harusnya bikin AB itu loh yang susah. Gampang aja. Kamu tidak tulis saja B, Feb. Oh, kayak gini loh, Jem. Gak bisa, Jem. Kamu tulis dulu ya, aku tulis A dulu. Coba tulis A dulu di sana. Nah. Judulnya apa? Pengaruh apa? Pengaruh apa? Itu tugas kan? Tugas A, yang A. Pengaruh panjang gelombang terhadap energi fotoelektron. Terhadap energi fotoelektron. Udah. Tinggal apa nih, teman-teman? Sudah semua berarti? Udah. Coba lihat lagi satuannya, Feb. Seko. C ini kan dia kan konstanta kan? Hah? Udah benar tuh. Udah benar itu. Kalau setauku nggak ada apa kalau B itu kan work function-nya kan nggak ada. Karena dia dari sini. Tapi nanti coba cari deh. Yang B tulis dulu yang B ini. Pengaruh intensitas terhadap kuat arus. Ya. Udah kan? Sekarang masuk ke pembahasan toh. Pembahasan. Kalau di dalam pembahasan itu kita bahas tujuan kan, tujuan. Terus tuh bagaimana kita apa? Tidak, tujuan itu menjawab kesimpulan. Kesimpulan itu menjawab tujuannya. Dalam pembahasan itu kita bahas ini kan jalannya apa simulasi kan. Terus nanti kendala-kendala yang menghadapi gitu kan. Hal yang ya kan. Terus kalau misalkan kita menemukan kesulitan nanti dibahas di pembahasan kan. Tulis important issue. Pertama tuh kita membahas tentang teorinya sedikit. Terus tujuannya kan Percobaan fotoelektrik mempunyai tujuan yaitu menunjukkan bahwa cahaya berlaku sebagai partikel dan ketetapan Planck dan menunjukkan
variabel. Berarti kemarin yang kita sudah bahas-bahas itu kita upload juga po itu. Iya. Iya, Hmm. ada 2 link kan, Jem? Berpengaruh. Jem, Ya, ada 2 link kan? ada 2 tambah ini 3 tambah di VB 4. Gabungin aja. Gak usah digabung, gak apa-apa. 4 link gak apa-apa. Maksudnya itu kan kita pertemuannya begitu kan? Digabung aja ya. Digabungin Misalkan pi. Oh, nggak bisa. Gak bisa gabung dong. Kan diupload di YouTube. Gak apa-apa, 4 link juga apa-apa. Itu kan tanda bahwa kita berapa, itu kan pertemuan emang berapa kali gitu loh, bukan sekali doang kan. Kalau sekali ya 1 link doang kan. Kita pertemuannya bukan sekali doang. Percobaan ini menggunakan Jem berarti ya. Gak apa-apa, santai aja. Jem mereka YouTube. Gak mungkin ibu marah dong. Masa itu kan Enggak sih. pertemuan kita, berapa kali pertemuan kita. record deh. Ya gak apa-apa lah, bahas santai aja. Sudah berapa subscriber, Jem? Ya, Sudah berapa subscriber? udah. Ingat katain gue, gak boleh bahas yang anak-anak, kita ibunya bahas ini. Terus habisin batas kumpul tanggal 27 kan? Berarti besok sudah fix kirim. Percobaan ini menggunakan simulasi PET. Aduh, aku lupa lagi bikin cara pembahasan. Percobaan ini Pertemuannya menggunakan Percobaannya menggunakan simulasi PET. Titik. Terus nanti pada percobaan pertama kami gitu-gitu kan. benar. Pada percobaan pengamat Pada percobaan pertama seperti menghitung, mencari kami mencari apa? Warna apa? atau Bukan Few ini. Kami mencari apakah panjang gelombang itu pengaruh terhadap energi fotoelektron. nah gitu aja. Kan variasi warna. Suaranya putus-putus. Ya? Mencari pengaruh panjang gelombang terhadap energi fotoelektron. Mencari apakah panjang gelombang. Ketika mencari apakah panjang gelombang berpengaruh terhadap energi fotoelektron. Nah, untuk mengetahui hal itu, kami memvariasi panjang Energi elektron. Pengaruh panjang gelombang terhadap energi fotoelektron. Terus Untuk itu, praktikan memvariasi panjang gelombang. Iya kan? Memvariasi panjang gelombang. tegangan penghenti Dan tegangan penghenti. Penghenti titik. Nah, pada percobaan 2, pada percobaan bagian B atau gimana? Bukan, jelas dulu percobaan pertama, Jem. Oh iya benar. Sorry. pengamat Yang pertama, pengamat mencari pengaruh terhadap energi fotoelektron. Untuk itu, pengamat memvariasi Mendapatkan panjang gelombang. Nah, sudah toh. Terus pengamat mendapat dari nilai yang didapat, dari nilai tegangan penghenti dan panjang gelombang didapatkan, maka pengamat dapat membuat grafik hubungan antara VV dan V new enggak sih itu? ya, buat grafik hubungan antara pengaruh pelan-pelan sampai di mana? dari nilai Yang diperoleh Dari nilai yang diperoleh
pengamat dapat membuat grafik Nah, membuat grafik hubungan hubungan antara VP terhadap frekuensi. Nah, VP Konsep tegangan henti gitu. Membuat grafik hubungan antara tegangan penghenti dan frekuensi. Sama tuh enggak? Ya sama apa sebanyak putihnya. salah, VP. VP-nya itu yang dalam kurung dengan V-nya, sedangkan frekuensi tegangan penghenti dia tulis saja. Ya ada kusiti lah. Nah, VP tegangan penghenti dulu tulis tegangan penghenti baru VP-nya dalam kurung. Ini bahaya nih. Apa sih lu? Dagel dikit gak apa-apa. Hubungan antara tegangan penghenti Panas. Buat penghenti apa? terhadap frekuensi. Antara tegangan penghenti terhadap frekuensi. Dari grafik yang dibuat maka Diperoleh nilai gradien. Kemudian dapat menentukan dari grafik yang diperoleh maka dapat diperoleh nilai gradien, benar, nilai gradien. Saya diam. Gradiennya tak tulis dulu. Gradien sama dengan Y, begitu aja. bukannya M-nya aja. Hah? Masa biar langsung apa begitu dari grafik? Enggak apa-apa sih. Maka diperoleh gradien. Terus nanti kita sebutkan kesalahan kita, kenapa hasilnya itu akurat atau tidak, iya toh? Titik. Titik. Sehingga dari gradien tersebut didapatkan nilai tetapan Planck dan work function. Bahasa Inggris ini cuy. Sebesar berapa? Tetapan Planck-nya sebesar berapa, coy? Di kamu kemarinnya, Steph. Coba cari atas kanan, sudah ada nilainya. Sudah ada itu. Minus berapa itu? Min 1,85 kali 10 pangkat min 19.